Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-49. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber, Mas Nazaluddin Nur Rahmat, yang dia termasuk mahasiswa UNI yang berprestasi ahli dalam bidang web development gitu ya, dan memenangkan beberapa kejuaraan, termasuk kejuaraan pengembangan teknologi untuk musabaqah tilawatil Quran. Selamat datang Mas Nazal. Ya, Apa kabar ini? alhamdulillah baik, Pak. Mas Naza ya? Iya, Mas Oh Naza. iya, maaf. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman di Creative Ah, Navigation. ya, oke. Nama saya Nazaluddin Nur Rahmat dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Semester berapa ini Mas? Saya masih semester 5. Mas semester 5 ya? Iya, Dulu SMA-nya di mana nih? untuk SMA saya di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Ada yang menarik atau, ketika di SMA atau menjelang masuk ke perguruan tinggi yang bisa diceritakan? Eh, untuk di SMA sendiri mungkin saya bisa dikenal sebagai siswa yang biasa aja, Pak. Iya, Ikut beberapa event, kemudian sempat ikut OSIS juga. mhm, Terus kemudian, saya melalui SMA dengan berevent, kemudian berteman sama teman-teman yang, cukup menarik juga di iya, SMA ini, heeh, dan bisa menemani saya sampai lulus akhir. alhamdulillah. Nah, dan setelah lulus ini kan, pada saat pandemi, Iya, jadi saya mendaftar, masuk untuk ke kampus perguruan tinggi. di mana aja? Udah mencoba daftar di UGM, Mhm, kemudian di UNY juga, iya, terus di UNS, 3 perguruan iya tinggi, 3 heeh, program. Dan, di saat itu tuh saya mencoba dari jalur UTBK, kemudian ujian mandiri, mhm, dan, banyak jalur lainnya yang udah saya coba dan ternyata, pas saat itu, saya ditolak semua, belum berhasil ya? belum berhasil atau Iya, gagal. terus Padahal, akhirnya gimana? akhirnya pada saat itu kan, sempat merasa kayak, aduh Down gitu ya? down gitu, Pak. Heeh heeh, Kayak, "Duh gagal gagal semua nih, Pak. heeh, Apakah, saya nggak layak nih masuk kuliah?" Gitu kan, sempat iya, mikir gitu kan. Kemudian kan ngerasa kayak, sedikit tertekan gitu, Pak, iya, habis menerima itu. Apalagi kan di masa itu kan pas Covid banget ya, Pak. iya Jadi iya kan iya, untuk, eee, mungkin saya mau cerita ke temen juga pun nggak bisa karena pas, ya apa, Covid tadi, Covid, PPKM ya? PPKM gitu kan, Betul. Pak. Singkat cerita akhirnya bisa diterima UNY gimana? Singkat cerita, karena saya kan setelah, itu pas Covid kan, eee, habis itu saya banyak-banyak, berpikir dan menemukan cara baru. Mhm, Jadi saya mulai bangkit, heeh, kemudian daftar lagi daftar lagi, dan Pak, akhirnya diterima di di UNY, UNY, Pak. alhamdulillah. Ya, Sekarang sudah semester semester 5 gitu. 5, alhamdulillah. Kamu di UNJ juga aktif di organisasi UKM ini, bisa diceritakan apa yang kamu kerjakan di sana? Oh ya, untuk UKM saya sendiri adalah UKM Infinite, Infinite jadi Restek ya? Irestek. Heeh, Jadi untuk, Infinite sendiri itu berfokus untuk, eee, mewadahi mahasiswa di bidang teknologi informasi teknologi, gitu, Pak. iya iya Dan, di Infinite ini saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, iya, menjadi inspirator kamu menjadi barangkali ya? inspirator Iya banget. iya iya Jadi iya. kalau di Infinite ini, banyak banget mahasiswa yang benar-benar belajar di IT itu udah expert banget. Jadi tingkatannya udah seperti expert gitu, Iya Pak. iya iya Dan iya, banyak itu benar-benar, memotivasi saya buat semakin berkembang gitu, luar Pak. biasa. Artinya lingkungan yang positif Lingkungan tadi yang ya positif ikut, juga. apa namanya, mendorong kamu untuk berkembang, kan gitu. Iya, betul. Kemudian kamu pernah magang juga ini di PT Baracipta Esa Engineering, di Iya, situ, sebagai mahasiswa magang di sana, apa yang kamu lakukan? iya.
Untuk di Baradita Esa Engineering itu saya masuk ke divisi full stack developer. Heeh, full Iya, stack developer iya, ya? full stack developer. Heeh Jadi heeh. saya di sana mengembangkan sebuah website. Heeh. Website-nya itu untuk, tender. Jadi kita Tender, iya, buka tender gitu? iya, kita mewadahi, jadi kan di pemerintahan sendiri ada tender-tender pemerintah nih, Pak. Iya, Nah, kita mewadahi untuk seperti fitur analisis dan informasi tender yang terbaru, kemudian oke. analisis hasil, eee, kemenangan dari misalkan, perusahaan mendaftar tender Hasil akhir tersebut. dari tender gitu ya? Iya, Heeh. heeh, hasil kemudian analisis ke depannya itu bakal mungkin ada peluang nggak sih, atau Oke. biasanya itu menawar tender berapa persen gitu-gitu. Oke oke oke. Nah, bicara tentang full stack developer ini kan ada front end dan ada back end Back ya. end, iya. Bisa menjelaskan kepada kita apa, beda antara front end dengan back end developer itu? Oke, jadi untuk pengembangan website, Mhm biasanya emang terbagi 2 role, mhm. front end dan back end. Heeh, front Untuk end, back end. front end sendiri, bisa kita lihat kalau misalkan kita mengakses sebuah laman website, Iya, heeh. jadi saat kita melihat laman website kan kita muncul Tampilan awal tampilan ya, awalnya ya, front ya, front. depan ya. Jadi untuk tampilan awal ini yang mengerjakan biasanya adalah front end. Front end developer Front ya? end developer. Heeh, Jadi mereka mengembangkan dari desain yang udah dibikin dari UI UX mungkin, heeh. terus dikembangkan oleh front end menjadi bentuk website-nya, Iya, seperti itu. bener bener. Dan untuk yang back end developer Heeh. merupakan, pemrogramming yang mengembangkan bagian belakangnya atau sistemnya. Iya, Jadi, eee, mereka mengembangkan, eee, cara kerja sistem, heeh. kemudian, transfer data di sistemnya, Iya, kemudian bagaimana sih alur dari website-nya begitu. Jadi termasuk juga interaksi antara, iya, klien dengan anu ya, ya interaksi itu antara klien dan, sistem gitu. sistemnya. Mhm. Oke, bagus sekali, oke. Kemudian juga kamu pernah ikut, magang barangkali ya di Bapelkes ini, apa yang dilakukan di sana waktu itu? Oke, jadi untuk di Bubbleworks ini, saya bersama tim, Heeh, kami mengembangkan, diminta untuk mengembangkan sebuah website juga, Pak. mhm, Jadi untuk website-nya ini, berfokus untuk, mmm, ini, Pak, jadi ada evaluasi juga pasca mhm pelatihan mhm. dan kita membuat kayak instrumen, kemudian kita merekapnya, Instrumen evaluasi, instrumen evaluasi, oke, merekapnya juga pelatihan, ya mhm, pelatihannya. Dan di web ini juga kita, menyediakan untuk pengelolaan course. mhm, Jadi kan di platform sebelumnya itu udah ada course, website untuk pelatihan, cuman kan mhm, untuk pengelolaannya masih ribet. oke, Jadi kami integrasikan website yang lama itu dengan website yang yang baru, baru. Ya jadi oke, agar pengelolaannya lebih, lebih ya enak lebih gitu, simpel kan gitu ya, dan bisa terintegrasi heeh. satu sama lain gitu. Kemudian berikutnya juga pernah ikut, berjasa, ikut membantu, apa namanya, di bidang ini planning and finance, dari UNY ini pengembangan webnya. Apa yang kamu lakukan untuk yang Oke, jadi untuk di, web di UNY ini, eee, kami mengembangkan di bagian ini, Pak. Jadi ada namanya capaian triwulan. capaian triwulan Jadi kinerja, capaian kinerja staf tiap ya? staf tiap Heeh triwulannya dan heeh. kami mengerjakan untuk, apa, mulai dari pengisian, kemudian kita atur scheduling, kemudian, kita kelola hasil dari capaiannya gitu, Iya, hingga menghasilkan sebuah output gitu. oke Mhm, oke. Kemudian berikutnya Mas Naza, eee, apa namanya, kamu kan pernah ya ini beberapa kali, memenangkan, musabaqah National Student Musabaqah Tilawatil Quran ya, iya, baik tingkat UNY maupun tingkat nasional. iya, Untuk tingkat UNY apa yang kamu, presentasikan? Apa yang kamu tampilkan? Apa yang kamu ikut lombakan di situ? oke. Jadi untuk yang saya bersama dengan tim saya bersama Mas Afi dan Mas Heeh Rian, heeh, jadi kami mengembangkan, dari tingkat UNY dulu ini mhm, kami menggunakan sebuah platform aplikasi, platform aplikasi, ya, penghafal Al-Qur'an. menghafal Al-Quran, Iya, jadi kami kembangkan untuk memudahkan, eee, mahasiswa ataupun generasi muda sih lebih iya, tepatnya untuk, menghafal Quran. menghafal Al-Qur'an.
Bedanya dengan yang lain gimana? Punya Jad kelebihan apa di situ? jadi untuk, platform yang kami bikin itu kami sesuaikan dengan, masa saat ini. Iya, Jadi apa kan itu? untuk generasi muda itu emang bisa dibilang kalau nggak bisa lepas dari namanya smartphone kan. Iya, heeh. Kemudian, mereka pun sering banget yang namanya bermain dengan game online. Iya iya, Maka dari itu kami mengusung, untuk menghafal Al-Quran tuh dengan media yang menyenangkan, yaitu melalui gamifikasi. Jadi gamifikasi. platform yang kami, buat itu, eee, kita buat seperti game, gitu. Oke, seperti game ya, artinya Iya bisa berkompetisi antara satu dengan yang lain, iya kemudian ada skornya di dalam menghafal gitu juga ya? iya. Jadi untuk, game-nya itu kami memiliki fitur di mana, bisa, kuis yang Oke, di dalamnya itu dapat dapat skor, kemudian iya, dapat koin, dan heeh. jika salah tuh kita memberikan sistem punishment atau pengurangan skor gitu. Oh, iya 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 iya, bagus. Kemudian kita juga menyediakan fitur battle, jadi untuk menguji antar pengguna itu untuk saling saing gitu, Iya, untuk saling bertanding gitu, berkompetisi kan itu ya, berkompetisi gitu. betul, iya. Saya kira ini satu inovasi yang bagus, Iya tetapi kok saya meragukan kalau anak-anak tetap main, HP-nya itu dengan model seperti itu nggak bakal dia hafal 30 juz itu. oh iya Pada umumnya mereka menyisihkan HP itu betul-betul fokus sehari-harinya itu untuk menghafal. Tapi, satu inovasi yang, sangat bagus saya kira. iya Kak. Artinya kan tidak harus hafal 30 juz kan gitu Iya ya, iya Pak, beberapa untuk heeh. termasuk untuk guru barangkali seperti itu. Supaya pembelajarannya tidak membosankan Iya ya tidak benar ada Pak, itu game-game. Kak. Kemudian berikutnya, kamu juga, dari apa namanya, Musabaqah Tilawatil Quran ini menang second place dari, National Student Musabaqah Tilawatil Quran, tahun 2023 ini. Ini penyelenggaranya Persnas ya? Iya Puskesmas Pak. Menang juara 2 kan? Iya alhamdulillah dapat Ditukar juara 2. dengan apa ini? Untuk saat ini saya konversi dengan Kakak. Alhamdulillah menjadi dengan Alhamdulillah. apa yang dilombakan? Sama? Iya sama, Dikembangkan? ya jadi aplikasi saya yang sebelumnya kan, eee, ada fitur-fitur tambahan ya Pak. Iya, Jadi heeh. yang udah kami kembangkan sebelumnya, kami membikin, inovasi yang lebih menarik lagi. Jadi, kan tadi aplikasinya bentuk game, Iya jadi kita kemas ada sebuah karakter gitu iya, di situ, di di situ. dalam itu ya, oke. Jadi, apa, nanti pengguna itu dapat, membeli karakter dari hasil poin yang didapatkan, Oke. kemudian dapat memakai Wah, real karakternya game gitu. kalau Iya itu real udah. game. Kemudian berikutnya tahun 2022, dan ya Maret ya, ini kamu mengikuti, lomba dan menjadi second winner of National Chemistry Scientific Writing Competition in the field of Technology Innovation, Iya UNY. Apa yang kamu, apa namanya, ikut lombakan di situ? iya. Untuk, di PKTI Chemistry Camp Heeh itu ya Pak, heeh jadi kami mengembangkan, sebuah aplikasi juga, heeh. cuman untuk aplikasi ini kami berfokus kepada stunting. Stunting, Ya, iya jadi kan untuk di Indonesia sendiri itu sebenarnya kasus stunting itu masih banyak iya dan mungkin orang-orang tuh, eee, ngira kalau mereka pun nggak stunting gitu, iya, tapi padahal ternyata ternyata iya ternyata iya, mungkin bisa terkena stunting juga. oke oke Nah oke. jadi kita menyediakan platform, kayak monitoring dan informasi gitu, Kak. Jadi Heeh kita memberikan informasi gimana sih, eee ciri-ciri kalau terkena stunting, kemudian heeh, gimana sih, cara ngitung, kalau kita tuh terkena stunting atau enggak gitu. iya Dan kami iya. menyediakan Ciri-cirinya seperti apa gitu ya? heeh, menyediakan untuk memantau dari sejak dini. Jadi artinya sejak balita pun kita sediakan, eee, pantauan untuk balitanya, gimana sih perkembangannya, Oke apakah dia menderita stunting atau enggak gitu. oke, itu second winner ya. Kemudian Ya berikutnya kan second kamu juga menang pada event yang sama itu, best paper ya. iya Artinya yang kamu ikut lombakan itu paper-nya, iya yang kami yang berisi tentang, pengembangan aplikasi itu iya untuk betul Pak, mengatasi stunting tadi kan iya itu. betul Pak. Jadi untuk lombanya itu emang
thesis paper, wujudnya paper ya. ya dan kami alhamdulillah dapat Dapat 3 2 kategori, expen yang satu iya, second, apa namanya, winner, yang second winner. kedua malah best paper-nya. Iya, Pak. Selamat deh kan itu. Iya. Mas Apri sekarang sibuk apa ini? Sibuk apa di kampus sekarang? Untuk Mungkin ada Mas proyek-proyek lain di luar? iya iya, saya Mas Apri itu udah Oh, apa ya Mas Naza. oh, Mas, ya? Iya, Mas Naza. Untuk saya ini, saya semester 5 ini, ambil magang ini tadi. Jadi Oh, sibuk untuk magang ya. sibuk magang gitu, Pak. Ini Oke, oke, oke. dan Ini kan sudah semester 5, artinya beberapa semester lagi nanti akan lulus gitu ya. Setelah iya, lulus nanti pikiran jauh ke depannya mau kemana? Mau apa yang kita lakukan? untuk setelah lulus saya akan bekerja. Bekerja dulu Iya, ya, bekerja siapa tahu dulu. nanti, Heeh. dapat perusahaan yang mantap Iya, gitu ya, amin. ya. Iya, saya ngincernya ada di misalkan di Gojek Oh Gojek iya, bagus heeh, ya, ya. Gojek. Kemudian berikutnya, siapa atau, teman-teman atau barangkali orang tua atau siapapun yang menjadi inspiratornya Mas Nazar? Nih, yang jadi inspirator saya tentunya teman-teman terdekat saya, Heeh, teman tim saya heeh, seperti Mas Apri Apri tadi ya. dan Mas Rian Iya, iya. yang apa, kita berjuang dari awal tuh emang bareng-bareng gitu. Dari nol Alhamdulillah kemudian kita bisa sukses. bisa, berkembang sampai dapat peringkat 2 di Puskesmas itu sih. Iya, alhamdulillah sukses. Dan itu Alhamdulillah. tolong dong berikan nasihat untuk teman yang di kreatif seperti itu. Oh iya, Ya. mungkin untuk teman-teman, eee, saya mau memberikan nasihat, Heeh. jadi, eee, jangan takut untuk mencoba. Kita nggak akan tahu apa yang bakal terjadi hari esok, maka kita bisa lakukan secara maksimal hari ini. Luar biasa. Iya Artinya kemaksimalan kita hari ini akan iya menentukan hari esok iya hasilnya bener kan banget, itu ya. Pak. Mas Apri terima kasih, Mas Naza. Soalnya otaknya sudah memorinya. Mas Naza, kami di sini mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mas Naza di studio kami, Iya juga terima kasih setelah berbagi cerita, untuk teman-teman di Creative Navigation, mudah-mudahan iya bermanfaat juga untuk mereka gitu ya. Kami ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mas Naza, iya. itu terlaksana, sebentar Amin lagi amin selesai, amin, dan Kak. mudah-mudahan dapat perusahaan yang, bonafit ya Amin untuk amin bekerja amin. dan bisa mengembangkan keterampilannya tadi sebagai full stack Iya developer kan iya gitu iya ya. iya. Luar biasa. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah berada di akhir pembicaraan kita dengan Mas Nazaluddin Nur Rahmat yang mahasiswa berprestasi UNY dan ahli dalam bidang web developer kan gitu ya, developing kan, development kan gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jangan lupa tetap subscribe, kemudian juga like, komen, dan juga share video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.